Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mereview jurnal mata kuliah komunikasi data untuk memenuhi syarat tugas besar satu dengan dosen pengampu yaitu dengan Bapak Wawan Ridwan STMT. Di sini ada profil yaitu dengan nama saya sendiri Adi Fauzan dengan NIM 415-2001-0112 Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini ada judul yaitu Performance Impression of DML, EML, and MCPN in dispersion on managed source reads transmission with digital signal processing. Sumber dari Google Scholar, volume dan halaman, volume 26, nomor 26, tahun terbit 24 Desember 2018. Oke. Dan selanjutnya di sini ada tulis yaitu dengan Cui Zhang, Kun Bizuge, Hayun Shin, Wisan Hu, and David V. Plan. Lalu ada reviewer, itu dengan saya sendiri, Adi Fauzan, dan tanggal reviewer 28 September 2021. Di sini ada hal yang akan direview, yaitu tujuan penelitian, yang kedua, subjek penelitian, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, hasil penelitian, yang kelima, kelebihan dan kekurangan, yang ketujuh, kesimpulan. Yang pertama, tujuan penelitian. Dalam makalah ini, kinerja transmisi laser termodulasi langsung di ML, laser termodulasi penyerapan elektro IML dan modulator messenger MZM secara eksperimental dibandingkan dalam sistem transmisi kecepatan tinggi yang tidak dikelola dispersi dengan pemrosesan sinyal digital DSP. Kami menunjukkan bahwa meskipun pemancar berbasis DML sering diyakini kurang menguntungkan dalam transmisi kecepatan tinggi C-band, itu menunjukkan kinerja yang unggul atas dua pemancar lainnya. Ketika pemrosesan sinyal digital linear atau non-linear diadopsi dengan analisis teoritis dan eksperimental, kami mengungkapkan bahwa keunggulan DML dapat dikaitkan dengan kompensasi fading Desrat oleh kicauan adiabatik yang melekat serta mitigasi distorsi yang diinduksi kicauan oleh pemeratan linear atau non-linear. Hasil eksperimen dari sinyal modulasi amplitudo pulsa POM 44 level 56 feedback atau S di bawah berbagai skema pemeratan termasuk pemeratan umpan maju linear, pemeratan Volterra non-linear yang disederhanakan dan penjelasan respon parsial disajikan. Khususnya kami menunjukkan bahwa untuk DML jarak transmisi 40 km dapat dicapai untuk memenuhi interkoneksi Ethernet rentang 4 IR4 yang diperluas menggunakan equalizer Volterra yang disederhanakan dan jarak transmisi 20 km dapat didukung menggunakan equalizer linear. Sebaliknya untuk MCPM dan IML jarak transmisi yang dapat dicapai masing-masing adalah 20 km dan 15 km menggunakan equalizer Volterra dan masing-masing 15 km dan 10 km menggunakan equalizer linear. Dan itu kami menunjukkan bahwa bahkan menggunakan kombinasi equalizer Volterra dan pensinyalan respon parsial. Yang kedua ada subjek penelitian. Dalam beberapa tahun terakhir, transmisi untuk jaringan jarak pendek termasuk interkoneksi pusat data, front haul atau back haul seluler, akses metro dan sebagainya telah menarik minat yang luas baik dari industri maupun akademisi. Tidak seperti jaringan jarak jauh, jaringan jarak pendek ini sangat sensitif daya karena skala penyebaran yang sangat
besar. Oleh karena itu, transceiver optik dengan biaya rendah diperlukan dalam aplikasi ini, dan modulasi intensitas dan deteksi langsung (IMDD) telah diadopsi sebagai teknologi utama. Dalam sistem IMDD, laser termodulasi langsung (DML), laser termodulasi penyerapan elektro (EML), dan modulator messenger (MCM) adalah pilihan utama untuk membangun pemancar. Umumnya, ketiga pemancar ini dioperasikan dalam hubungan dengan dispersi kromatik CD yang dapat diabaikan, misalnya pada pita 0 atau pita C. Dengan modul kompensasi dispersi, DML lebih disukai karena biayanya yang rendah dan keunggulan footprint yang kecil. Namun dalam tautan CBN dengan CD tinggi, pilihannya menjadi tidak jelas. Di satu sisi, karena sinyal listrik DML langsung diterapkan ke rongga lasernya, ia mengalami kicauan frekuensi yang lebih besar daripada IML dan MCM, yang dengan adanya CD dapat menyebabkan gangguan non-linear yang parah, distorsi, dan menyebabkan degradasi serius pada kinerja transmisi. Fenomena ini bahkan lebih buruk untuk tautan berkecepatan data tinggi, karena tautan ini bisa lebih sensitif terhadap noise. Dari sudut pandang ini, DML akan menghasilkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan IML dan MCM. Akibatnya saat ini umumnya diyakini bahwa DML tidak lebih disukai dalam transmisi kecepatan tinggi C-band dibandingkan dengan IML dan MCM. Yang ketiga, ada metode penelitian. Dalam masalah ini, kami secara teoritis dan eksperimental membandingkan kinerja transmisi pemancar berbasis DML, DML, dan MCM dalam sistem kecepatan tinggi yang tidak dikelola dispersi dengan DSP. Pertama, studi tentang kekuatan serat memudar dan distorsi linear atau non-linear dari tiga pemancar disajikan. Kami menunjukkan bahwa sistem berbasis DML dan MCM sebagian besar terbatas oleh efek padan daya, sedangkan sistem berbasis DML dengan lebih dari 2 bandwidth non-pudar yang lebih tinggi dibandingkan dengan MCM dan IML itu positif. Pertama, dibatasi oleh distorsi non-linear yang disebabkan oleh kicauan frekuensi. Dengan demikian, skema pemerataan yang layak untuk mengkompensasi distorsi ini dibahas, yang meliputi equalizer linear, equalizer Volterra non-linear yang disederhanakan, dan pensinyalan respon parsial. Setelah itu, perbandingan eksperimental disediakan yang meliputi optimasi parametrik dan evaluasi kinerja Baer di bawah berbagai skema pemerataan. Kami menunjukkan bahwa sinyal PAM 56 GB atau S yang dihasilkan oleh DML dapat mencapai jarak transmisi 40 km untuk disederhanakan untuk memenuhi interkoneksi Ethernet tentang 4 yang diperluas menggunakan equalizer Volterra non-linear yang disederhanakan, dan jarak 20 km menggunakan equalizer linear. Sebaliknya, untuk MCM dan IML, jarak transmisi yang dapat dicapai masing-masing 20 km dan 15 km menggunakan equalizer Volterra, dan 15 km dan 10 km menggunakan equalizer linear. Selain itu, kami menunjukkan bahwa meskipun menggunakan kombinasi equalizer Volterra dan pensinyalan respon parsial, jarak transmisi sistem berbasis MCM dan IML dibatasi dalam 30 km dan 20 km. Nah, yang keempat adalah hasil penelitian. Perbandingan kinerja menggunakan equalizer linear. Gambar 7 menunjukkan kinerja Baer menggunakan equalizer linear. Parameter dari 3 pemancar dipilih sesuai dengan tabel 3, dan jumlah tab FFI diatur ke 101,
yang cukup untuk mencapai kinerja optimal untuk setiap kasus. Diagram mata di bawah casing BTB dan casing jarak maksimum juga dimasukkan. Untuk DML, performa BER pada jarak 0 km sampai 43 km diplot pada gambar 7E. Jelas, dengan meningkatnya jarak transmisi, BER semakin tinggi dan jarak maksimum di bawah batas hari FEC 3,8 dikali 103 ternyata 20 km. Selain itu, dibandingkan dengan kasus BTB, diagram mata dari kasus 20 km memanifestasikan efek skewing yang disebabkan oleh interaksi antara kicauan adiabatik dan CD seperti yang telah dibahas sebelumnya. Di sisi lain, untuk DML dan MGM, jarak maksimum masing-masing ditemukan 10 km dan 15 km yang jauh lebih pendek daripada DML. Rendahnya kinerja sistem DML dan MGM masuk akal jika kita mengingat respon saluran seratnya, di mana penurunan frekuensi pertama masing-masing terletak pada 20 GHz, 16 GHz, dan 19 GHz untuk sistem DML, IML, dan MCM pada 20 km, 10 km, dan 15 km masing-masing. Hasil ini juga mengungkapkan bahwa efek power fading yang diperkenalkan pada sistem berbasis IML atau MCM menyebabkan masalah yang jauh lebih serius daripada distorsi nonlinear yang diperkenalkan pada sistem berbasis DML. Nah, yaitu ini gambaran dari DML, DML, dan MCM. Gambar 7. Performa BER dengan FFE linear. A. Sistem berbasis DML. B. Sistem berbasis IML. Dan C. Sistem berbasis MCM. Diagram mata yang dimasukkan berada di bawah kasus BTB dan kasus jarak maksimum yang dapat dicapai. Gambar D. Mencapai perbandingan jarak sistem berbasis DML, DML, dan MCM. Dan yang terakhir gambar E. Analisis nomor tab FFI dari sistem berbasis DML, IML, EML, dan MZM saat jarak transmisi 20 km. Nah, lalu selanjutnya itu ada perbandingan kinerja menggunakan equalizer nonlinear. Kemudian kami membandingkan kinerja BER menggunakan equalizer Volterra yang disederhanakan dari persamaan, di mana nomor tetap dari kernel order pertama dan kedua masing-masing diatur ke 11 dan 19, dan kernel order kedua dengan istilah produk lebih besar dari 5 interval terpotong P sama dengan 5. Hasilnya diplot pada gambar 8 untuk DML. Peningkatan kinerja yang signifikan diamati dibandingkan dengan hasil dengan equalizer linear pada gambar 7A, khususnya jarak maksimum yang dapat dicapai di bawah HD FEC dapat diperpanjang hingga 40 km yang dapat memenuhi persyaratan ER4. Dalam standar Ethernet juga diamati bahwa efek kemiringan mata yang ada saat menggunakan equalizer linear ditekan dengan baik. Namun untuk EML dan MZM peningkatannya terbukti jauh lebih sedikit daripada DML, dan jarak yang dapat dicapai masing-masing 15 km dan 20 km yang hanya setengah dari sistem berbasis DML. Alasan peningkatan yang signifikan dalam sistem berbasis DML adalah bahwa faktor pembatas utama dari sistem DML adalah distorsi nonlinear yang disebabkan oleh interaksi antara kicauan frekuensi dan CD yang sebagian besar dapat dikurangi dengan equalizer nonlinear. Sedangkan faktor pembatas utama dari sistem berbasis EML dan MZM adalah efek fading daya yang tidak dapat diatasi oleh equalizer nonlinear.
Nah, di sini ada gambar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Gambar 8, performa Baire dengan filter Forterra non-linear yang disederhanakan. A. Sistem berbasis IML. B. Sistem berbasis IML. Dan C. Sistem berbasis MZM. D. Mencapai perbandingan jarak sistem berbasis DML, IML, dan MZM. Dan yang terakhir gambar E, analisis nomor tab Volterra order kedua yang diperlukan untuk sistem berbasis DML, IML, dan MZM pada jarak transmisi 20 km. Selanjutnya, yang kelima, yaitu ada kelebihan. Yaitu ada kelebihan DML. DML memiliki bandwidth yang kecil, berukuran 20 sampai 30 GHz. Sedangkan MZM dan EML adalah 30 GHz dan 40 GHz. Bandwidth DML bisa 55 GHz, sedangkan IML bisa sampai 100 GHz. DML dapat mencapai jarak transmisi 40 km menggunakan equalizer Forterra yang disederhanakan, dan jarak transmisi 20 km menggunakan equalizer linear. Selanjutnya, yang keenam yaitu kekurangan. Jika kita menggunakan MZM dan IML, jarak transmisi yang dapat dicapai masing-masing adalah 20 km dan 15 km menggunakan equalizer Volterra, serta 15 km dan 10 km dengan menggunakan equalizer linear. Bahkan dengan menggunakan kombinasi equalizer Volterra dan persinyalan respon digital, jarak transmisi MZM dan EML dibatasi dalam 30 km dan 20 km. Dan yang terakhir adalah nomor 7, yaitu kesimpulan. Dalam makalah ini, kami telah memberikan studi terperinci tentang kinerja sistem berbasis DML, IML, dan MZM dalam tautan berkecepatan tinggi yang tidak terkelola dispersi dengan DSP. Kami menunjukkan bahwa bandwidth non-pudar yang tersedia dalam sistem berbasis DML adalah lebih dari 2 sistem berbasis IML dan MZM. Dikaitkan dengan modulasi frekuensi dari kicau adiabatik DML, kami menggambarkan bahwa IML dan MZM terutama dibatasi oleh fading daya serat ini, dan DML terutama dibatasi oleh distorsi non-linear. Oleh karena itu, kami mengadopsi pemeratan Volterra yang dipangkas secara diagonal non-linear dan pensinyalan PR untuk mengkompensasi distorsi ini. Dalam perbandingan eksperimental, pertama-tama kami melakukan optimasi parametrik referensi dari daya keluaran dan FPP DML serta tegangan bias EML. Kemudian, dengan parameter yang dioptimalkan, kami membandingkan kinerja transmisi ketiga pemancar. Jarak transmisi maksimum dikumpulkan pada tabel 4. Secara khusus, kami menunjukkan bahwa sinyal 56 GB dengan DML dapat mencapai jarak transmisi 40 km menggunakan equalizer Volterra yang disederhanakan, dan jarak transmisi 20 km menggunakan equalizer linear. Sebaliknya, untuk MZM dan EML, jarak transmisi yang dapat dicapai masing-masing adalah 20 km dan 15 km menggunakan equalizer Volterra, serta 15 km dan 10 km dengan menggunakan equalizer linear. Selain itu, kami menunjukkan bahwa meskipun menggunakan kombinasi equalizer Volterra dan kesenjangan respon parsial, jarak transmisi MZM dan EML dibatasi dalam 30 km dan 20 km. Sebagian kesimpulan,
Kami percaya keunggulan kinerja DML yang disajikan dalam makalah ini memberikan referensi berharga untuk implementasi pemancar dalam transmisi jangkauan pendek berkecepatan tinggi C-band yang diaktifkan DSP. Kami menunjukkan bahwa bahkan dengan menggunakan kombinasi equalizer, Volterra, dan persinyalan respon parsial, jarak transmisi MZM dan EML dibatasi oleh 30 km dan 20 km. Kami menunjukkan sebagai kesimpulan, kami percaya bahwa unggulan kinerja DML yang disajikan dalam makalah ini memberikan referensi berharga untuk implementasi mengancar menggunakan kombinasi equalizer Volterra dan persinyalan respon parsial. jarak transmisi jarak transmisi MZN dan EML dibatasi dalam 30 km dan 20 km. Sebagai kesimpulan, kami percaya keunggulan kinerja DML yang disajikan dalam makalah ini memberikan referensi berharga untuk implementasi pemancar dalam transmisi jangkauan pendek berkecepatan tinggi C-band yang diaktifkan di SP. Sekian review. Sekian penjelasan review jurnal. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Itu fikul dia. Waduh, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.